teman-teman, ini lampu untuk musim hujan ya. Kita pasang di motor laki. Ini terang banget teman-teman. Ini sudah ada bracketnya ya, 2 piece kanan dan kiri. Oke, 2 lampu tembak, lampu kabut. Kemudian ini ada relaynya. Jadi sudah ada relay. Relaynya ini kita menggunakan relay yang 4 pin ya. Ini 4 pin nama rumah-rumahnya. Dan ini ada nih 4 pin dengan relay 12 volt. Yang ini posisinya dipasang dekat aki ya, biar lebih aman. Kalau ganti-ganti, aduh mati. Kita pasang lagi. Nah, ini ada rumahannya dan saklarnya. Ini saklarnya tombol ya untuk dipasang di spion. Jadi relay, saklar, dan lampu dan bracket teman-teman. Jadi sebelum masang pastikan arusnya yang 30 dari relay ini itu aki langsung, jangan ngambil kontak nanti nggak terang. Jadi relay ini sebenarnya bukan untuk agar lampu itu terang, bukan, atau naik tegangan, bukan. Tapi relay ini pertama adalah saklar itu biar awet, tombol itu biar awet. Karena arus lampu yang digunakan itu besar, jadi menggunakan relay itu teman-teman. 3087 ini 3087, ini 856. Nah, ini yang dari satu ke masa, satunya ke saklar lampu. Lampunya boleh positif dari kontak. Nah, yang satu ini ke aki langsung, yang sebelah sini itu ke lampu beban. Sebenarnya satu relay ini bisa untuk 2 lampu, tapi kalau teman-teman mau lebih terang lagi ya, lebih stabil lagi ya, relaynya 1 lampu 1 relay. Oke, terserah teman-teman, tergantung budgetnya. Ini kita pasang di Ronin. Lihat kita tes lampunya, warnanya. Nah, ada warna kuning ya untuk kabut, dan ganti lagi, cek lagi, merah, putih. Nah. Cara merakit relay untuk lampu H4 dan lampu tembak. Tonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa merakit relay sendiri di rumah. Jadi alat-alat yang dibutuhkan 2 buah soket relay seperti ini, dan ini banyak dijual di toko-toko spare part motor atau banyak dijual di all shop. Dan teman-teman juga harus memiliki 2 relay seperti ini, dan ini juga banyak dijual di toko-toko spare part. Untuk relaynya jangan lupa pilih yang 12 volt untuk kelistrikan pada motor. Nah, jadi teman-teman harus memahami dulu fungsi dari nomor yang ada pada soket relay, karena setiap nomor memiliki jalur masing-masing. Untuk nomor 30 menuju ke aki langsung, untuk nomor 87 menuju ke beban atau ke lampu, dan di sini untuk nomor 30-nya saya tandai menggunakan kabel berwarna merah, dan untuk nomor 87-nya saya tandai dengan kabel yang berwarna biru yang nantinya akan kita sambungkan ke lampu. Dan untuk nomor 85 dan 86 itu arus positif dan negatif. Jadi nanti nomor 85 akan kita sambungkan ke positif saklar, dan nomor 86 akan kita sambungkan ke negatif atau ke bodi motor. Nah, berhubung pada soket relay ini ada 2 rumah sikring, jadi rumah sikring yang satu akan kita lepas dan memakai 1 sikring saja sebagai pengaman. Lanjut kita akan menggabungkan 2 soket relay ini dengan cara ditancapkan saja, karena sudah ada space untuk menggabungkannya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan berpatokan pada warna kabel, karena biasanya soket yang dijual warna kabelnya berbeda-beda. Nah, untuk nomor 30 pada soket ini kita langsung gabungkan jadikan satu, karena nomor 30 ini akan menuju ke aki. Untuk menggabungkannya kabelnya harus disekun ulang atau disambung agar benar-benar kuat, dan di video ini hanya sebagai contoh agar tidak memakan durasi. Lalu kita tancapkan relaynya satu persatu, dan jadinya akan seperti ini. Untuk yang nomor 30 atau yang ditandai dengan kabel warna merah pada video ini langsung kita sambungkan ke aki. Maka tegangan aki akan mensuplai kedua buah relay ini, karena kabel merah tadi sudah kita jumper. Lanjut untuk nomor 87 yang ditandai dengan kabel berwarna biru pada video ini akan kita sambungkan ke low beam dan high beam pada lampu. Nah, pada soket lampu H4 untuk yang kiri itu negatif, yang tengah low beam, dan yang kanan high beam. Jadi kedua kabel yang berwarna biru akan kita sambung ke
ke low beam 1 dan ke high beam 1. Dan untuk negatif lampu akan kita ambilkan ke negatif aki atau ke bodi motor atau rangka. Jadi dua kabel yang berwarna hitam untuk nomor 86 ini kita jadikan satu saja karena itu kabel negatif. Lanjut untuk saklarnya, kita mengaplikasikannya pada saklar jarak jauh dan jarak dekat. Untuk kabel yang tengah pada saklar itu kita ambilkan arus dari output kunci kontak. Untuk motor yang sebelumnya AC wajib kita diisikan dulu dengan cara kita potong kabel yang tengah pada saklar jarak jauh, lalu kita sambung ke output kunci kontak. Karena relay ini hanya bisa bekerja di tegangan DC saja. Dan untuk dua kabel yang ada di kiri dan kanan saklar itu kita akan sambung ke kabel yang bernomor 85 pada soket relay untuk mengaktifkan low beam dan high beam pada relay. Satu kabel 85 kita sambung ke low beam dan yang satu kabel 85 kita sambung ke high beam. Dan jadinya akan seperti ini. Relay sudah siap digunakan. Dan kita coba untuk low beamnya, relay yang berdekatan dengan sekring indikator lampunya sudah menyala. Berarti relay untuk low beam sudah berfungsi. Dan untuk high beamnya, relay yang di sebelahnya indikator lampu sudah menyala, berarti juga sudah berfungsi. Jadi relay ini bekerja untuk lampu low beam dan high beam. Dan rangkaian ini bisa teman-teman juga terapkan pada lampu